Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa YouTube Ngaji Ciping dimanapun Anda berada, meneruskan pelajaran yang kemarin tentang hukum nun sukun atau mati dan tanwin. Yang pertama kemarin sudah dijelaskan, yaitu tentang idhar, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng mengenai hukum bacaan nun sukun dan tanwin, yaitu idgham. Idgham menurut bahasa berarti meleburkan atau memasukkan. Jadi dalam hukum nun sukun dan tanwin, idgham adalah meleburkan nun sukun atau nun mati dan tanwin. Dalam kaitannya hukum nun sukun atau nun mati dan tanwin, idgham dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu idgham bila gunah, dan yang kedua adalah idgham bi gunah. Selain idgham bila gunah dan idgham bi gunah, masih ada beberapa hukum idgham yang lain yang akan dibahas lebih lanjut dalam hukum idgham. Huruf-huruf idgham jumlahnya ada 6, yaitu ya, ro, mim, lam, wawu, dan nun. Untuk mempermudah dalam menghafalkan huruf idgham, maka kita singkat saja menjadi yarmalun, yaitu ya, ro, mim, lam, wawu, dan nun. Untuk selanjutnya, mari kita bahas satu persatu mengenai hukum idgham. Dan yang pertama, kita bahas mengenai idgham bila gunah. Idgham bila gunah adalah memasukkan atau meleburkan nun sukun atau nun mati dan tanwin tanpa adanya dengung. Huruf idgham bila gunah ada 2, yaitu huruf lam dan huruf ro. Contoh idgham bila gunah yang pertama adalah tanwan atau fathatain bertemu dengan huruf lam. Cara membacanya seperti ini. Rizqal lakum. Qol yang semestinya dibaca kon karena fathatain atau tanwan bertemu dengan huruf lam, maka dibaca qol. Rizqal lakum. Kemudian contoh idgham bila gunah yang kedua yaitu nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ra. Cara membacanya seperti ini. Mir rabbihim. Mir yang semestinya dibaca min karena nun sukun atau nun mati bertemu dengan ra sehingga dibaca mir seperti ini. Mir rabbihim. Kesimpulannya adalah bahwa idgham bila gunah adalah meleburkan nun mati atau nun sukun atau tanwin ke dalam huruf idgham bila gunah, yaitu lam dan ra, yang cara membacanya seperti diberi tasdid di kedua huruf tersebut. Kemudian
Idgham yang kedua dari hukum non sukun atau tanwin adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah meleburkan non sukun atau non mati atau tanwin disertai dengan dengung. Idgham bi gunnah terjadi jika non mati atau non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham selain huruf idgham bila gunnah, yaitu lam dan ro. Huruf idgham bi gunnah berjumlah ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Atau biar lebih mudah kita singkat dengan sebutan yanmu. Mari kita bahas satu persatu contoh dari idgham bi gunnah. Contoh yang pertama adalah nun sukun bertemu dengan huruf ya. Cara membacanya sebagai berikut. May yaqulu. May yang semestinya dibaca man karena nun sukun bertemu dengan huruf ya, maka dibaca may, yaitu may yaqulu, dibaca dengan dengung. Contoh yang kedua adalah dhammatain atau tanwun bertemu dengan huruf nun. Cara membacanya adalah sebagai berikut. Amilatun nasibah. Tun dibaca dengung karena tanwun atau dhammatain bertemu dengan huruf nun, sehingga nunnya seperti ada tasdid, dibaca dengung. Contoh yang ketiga adalah nun sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya sebagai berikut. Mim masad. Mim dibaca dengung seperti ada tasdidnya karena nun sukun bertemu dengan huruf mim, sehingga dibaca idgham bi gunnah atau dengung. Contoh idgham bi gunnah yang keempat adalah fathatain atau tanwan bertemu dengan huruf wawu. Contoh pembacaannya adalah sebagai berikut. Khairau wa abqa. Rau tidak dibaca ron karena tanwan atau fathatain bertemu dengan huruf wawu, sehingga dibaca idgham bi gunnah. Khairau wa abqa. Kemudian ada pengecualian terhadap bacaan idgham, yaitu manakala nun sukun atau nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham dalam satu kata. Dalam hal ini, pembacaan nun sukun atau nun mati atau tanwin tetap dibaca jelas. Hanya ada 4 kata di dalam Al-Quran yang mengandung aturan ini, yaitu ad-dunya, bunyan, sinwan, dan qinwan. Demikian pembahasan materi idgham pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menambahkan ilmu dan menambah amal bagi kita, amal yang baik, amal soleh, fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Dan untuk kesempatan berikutnya insya Allah kita akan bahas masih dalam materi hukum nun sukun atau nun tanwin yang ketiga, yaitu ikhfa. Mudah-mudahan kita bisa diberi umur panjang sehingga kita bisa belajar bersama. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, tinggalkan komentar yang positif, komentar yang membangun, like dan share ke teman-teman kalian masing-masing. Mudah-mudahan amal panjenengan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang baik. Dari saya tidak bisa memberikan apa-apa kecuali jazakumullah khairan katsira. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا.